Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah auladu Yaqub, yaitu anak-anaknya Nabi Yaqub. Ya Bani Israel, udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Hei Bani Israel, ingatlah kamu sekalian akan nikmatku yang telah aku berikan kenikmatan itu kepada kamu sekalian. Kenapa sampai diingatkan? Karena Bani Israel itu lupa. Apa bentuk lupanya? Mereka menolak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa saja? Banyak diantaranya ay ala abaikum, maksudnya adalah nikmat yang pernah diberikan kepada bapak-bapak atau nenek-nenek moyang kamu sekalian Bani Israel, minal injai min Fir'auna, seperti diselamatkan dari kejaran Fir'aun, wa walqil bahri, dan pembelahan lautan, laut merah, wa tadlilul ghamami, dan penaungan mendung yang kala itu mereka kepanasan, namun dalam perjalanan dan di dalam saat menjalani ujian itu mereka diberikan keteduhan dengan dinaungi mendung. Bughairi dzalika, dan selain daripada itu ada misalnya maidah minas sama, ya, jamuan makan dari langit. Dengan cara apa? Ingatnya itu, ingat nikmat, bukan sekedar menyebut-nyebut, mengingat-ingat, namun bi antashkuruha bi taati, yaitu dengan kamu sekalian mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan taat kepadaku. Yang tentu kalau mau dihitung tidak akan sanggup, sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu sekalian menghitung-hitung nikmat Allah, kamu sekalian takkan bisa menghitungnya. Wa aufu bil ahdi, selain dengan bersyukur, yang kedua adalah dengan mentaati, dengan menepati perjanjian denganku. Alati aituhu ilaikum, yang aku telah menjanji kamu sekalian. Apa yang dijanji oleh Allah kepada Bani Israel? Minal imani bi Muhammadin, yaitu janjinya adalah bahwa Bani Israel nanti akan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا. Al-ayati, itu Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada Bani Israel dan mengutus kepada mereka 12 orang pemimpin untuk memimpin Bani Israel nanti pada waktunya, ketika junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah diutus, mereka akan beriman.
Nah, namun pada waktunya Bani Israel menolak beriman, bukan karena mereka itu tidak tahu bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Rasulullah, tapi karena iri, karena dengki, sebagaimana juga iblis, mereka menolak untuk menerima nubuah dan risalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan kepada Bani Israel pada zaman Nabi, diingatkan itu, kalau kalian semua memenuhi janji kalian, ufi biadikum, maka aku Allah Ta'ala penuhi janji pada kamu sekalian, allati aitu ilaikum minat tawabi alaihi, yang aku telah menjanjikan mereka sekalian dari pahala atas iman tersebut, biduhulil jannati, dengan masuk surga. Bahkan orang-orang yang pernah menjadi umat dari Nabi yang sebelumnya, dia beriman kepada Nabi sebelumnya, terus kemudian beriman kepada Nabi kita Muhammad, itu mendapatkan pahala double. Ibadah di zaman Nabi atau ibadah mengikuti Nabi sebelumnya dapat pahala, kemudian ibadah mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad juga dapat pahala. Iya, apa pahalanya? Bituhulil jannati, yaitu dengan masuk ke dalam surga. Wa iya farhabun. Ini wa iya farhabun itu wa iya farhabu, terus ada ni. Nah, ya mutakalimnya dibuang. Wa iya farhabun artinya wa iya farhabuni, dan hanya kepadaku takutlah kamu sekalian. Khofuni, takutlah kamu sekalian kepadaku subhanahu wa ta'ala. Takut dari apa? Fi tarkil wafa'i bihi, di dalam meninggalkan penunaian janji, duna ghairi, bukan takut kepada selainku. Karena banyak di antara Bani Israel itu, mereka kalau memenuhi janji takut kepada siapa? Takut kepada orang lain kalau kemudian mereka kehilangan dunianya. Terlebih misalnya para pembesarnya, para pendetanya atau para rohibnya, kalau beriman kepada Nabi Muhammad tidak jadi tokoh lagi, ya, hanya jadi pengikut bukan diikuti, itu berarti takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, kalau saja mereka ikhlas, ya, ketika mereka itu menjadi tokoh di masa sebelum Islam, ya, ketika menjadi seorang muslim juga akan menjadi tokoh atau orang terbaik juga.